Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kembali lagi bersama kami di Layin Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang permasalahan pelafalan niat puasa di bulan Ramadan. Hal ini sebagaimana permintaan salah satu sahabat kita yang bertanya, pelafalan niat puasa pada bulan Ramadan itu yang betul itu seperti apa? Apakah Ramadhani hadhihi sanati, apakah Ramadhana hadhihi sanati? Nah, hal ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini, tentunya dengan menggunakan pendekatan ilmu nahwu. Oke, sebelum kita membahas hal itu, dalam kitab Kasyifatus Saja, Syekh Nawawi mengatakan bahwa niat puasa itu wa aqallun niyati, minimal, yang paling minimal itu dengan mengucapkan nawaitu as-sauma ghadan min ramadhana, ya, saya niat puasa besok hari, ya, di bulan Ramadan. Itu paling minimal mengucap seperti itu. Nah, kemudian beliau juga mengatakan adapun yang sempurna, yang paling sempurna itu dengan mengucapkan nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi Ramadan hadhihi sanah, ya, hadhihi sanah, saya niat berpuasa besok hari, ya, untuk menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini. Sampai di situ. Nah, kemudian wayusanu disunahkan menambah imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Nah, niat yang kedua ini adalah lafal niat yang umum digunakan di masyarakat Indonesia. Maka niat yang kedua ini yang akan kita bahas. Kita tulis terlebih dahulu. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi. Nah, kalau dalam kitab Kasyifatus Saja itu tanpa menggunakan syahri, ya. Nah, ataupun kalau kita mau menambahkan kata syahri, ya silakan saja, tidak apa-apa. Ya, kita tambahkan saja di sini, ya, fardhi syahri Ramadhani, ya. Kemudian hadhis sanati. Nah, sampai di sini ini yang dianjurkan oleh Imam atau oleh Syekh Nawawi, ya, dalam kitab Kasyifatus Saja. Kemudian disunahkan menambahkan dengan kalimat imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala atau lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Oke, kita bahas dengan menggunakan pendekatan ilmu nahwu. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadhana atau Ramadhani. Oke, silakan kalian suka yang apa? Yang mana? Ramadhana atau Ramadhani? Ya, nanti kita bahas yang betul yang mana. Hadhihi sanati imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Nawaitu di sini ada fi'il atau kata kerja, ya, yaitu nawa. Asalnya nawa, artinya berniat. Kemudian ada fa'il, yaitu kata tu. Tu ini adalah sim domir atau kata ganti, domir muttasil. Nah, kedudukannya sebagai subjek atau pelaku atau fa'il. Subjek, ya. Oke. Nawaitu, maka di sini artinya saya berniat. Karena di sini sudah terdiri dari fi'il dan fa'il, kata kerja dan pelakunya. Kemudian sauma ghadin ini kedudukannya sebagai maf'ul bih atau objek. Nawaitu, saya berniat, apa yang diniati, ya. Sauma ghadin, sauma ini yang diniati, ya, yang diniatinya. Sauma ghadin, maka ini kedudukannya sebagai maf'ul bih atau objek. Nah, objek ini atau maf'ul bih ini terdiri dari dua kata yang kalau kita kaji lagi, maka di sini ada kedudukan yang berbeda lagi, yaitu sauma dan ghadin.
Sauma sebagai mudhof, ya. Kemudian godin sebagai mudhof ilaih. Nah, sauma mudhof. Kemudian godin mudhof ilaih. Yaitu dua kata yang digabungkan, atau kalau dalam konteks bahasa Indonesia yaitu frase. Dua kata yang digabungkan. Mudhof dan mudhof ilaih atau idofat. Dua kata yang digabungkan. Sauma godin. Ketentuannya dalam ilmu nahwu, mudhof itu tergantung nanti i'rabnya apa gitu. Kalau di sini karena di sini maf'ul bi, sauma maf'ul bi, maka maf'ul bi itu harus mansub atau harus nasab. Sauma nasab karena sebagai maf'ul bi. Adapun ciri nasabnya yaitu dengan menggunakan fathah. Kenapa? Karena sauma ini adalah sebagai isim mufrad atau kata benda yang menunjukkan tunggal. Nah, selain di sini kata sauma ini menjadi maf'ul bi, sauma juga sebagai mudhof. Oke, mudhof. Nah, dan godin sebagai mudhof ilaih begitu. Nah, sebagai mudhof ilaih, ketentuan dalam ilmu nahwu, mudhof ilaih itu harus khafad atau harus majrur atau jar. Nah, maka godin di sini majrur atau jar. Jarnya yaitu dihasilkan karena menjadi mudhof ilaih, karena adanya idofat antara sauma dan godin. Maka ciri jarnya yaitu dengan kasroh, ya, kasrotain. Godin, enggak godan atau godur, tapi godin. Kenapa? Karena ini mudhof ilaih. Kenapa dengan kasroh? Karena godin ini menunjukkan makna tunggal atau mufrad. Sampai di situ paham ya? Kemudian selanjutnya an ada'i fardi syahri ramadhana atau ramadhani, nanti kita bahas. An ini adalah harfu jar, huruf jar. Tugasnya yaitu menjarkan kalimat selanjutnya atau kalimat setelahnya. An ini harfu jar, huruf jar. Ada'i, nah ini adalah kalimat yang terletak setelah an. Otomatis ini adalah majrur atau yang dijarkan oleh an. Ini majrur, ada'i. Adapun ciri majrurnya atau ciri jarnya yaitu dengan menggunakan kasroh, karena ini adalah isim mufrad. An ada'i fardi. Nah, kemudian fardi ini kedudukannya sebagai mudhof ilaih. Mana mudhofnya? Mudhofnya yaitu ada. Antara kata ada dan fardi ini mempunyai hubungan idofat, ya, hubungan ketersambungan. Dua kalimat yang digabungkan. An ada'i fardi. Ya. Ada'i sebagai mudhof dan fardi sebagai mudhof ilaih. Nah, yang disandari ini yang disandarkan ke mudhof gitu. An ada'i fardi. Maka mudhof ilaih itu tadi ketentuannya sudah kita bahas, yaitu mudhof ilaih harus jar atau harus khafad. Nah, ini fardi majrur jar. Ciri jarnya dengan menggunakan kasroh. Ya, kenapa? Karena ini isim mufrad. Oke. Sampai di sini paham ya? Selanjutnya syahri. Kedudukannya sebagai apa? Syahri ini kedudukannya sama seperti fardi, yaitu mudhof ilaih. Mudhof ilaihnya mudhof ilaih juga ini juga mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaih. Terus mudhofnya mana? Nah, mudhofnya adalah fardi. Jadi antara fardi dan syahri itu mempunyai hubungan idofat. Dalam idofat itu ada mudhof dan mudhof ilaih. Nah, maka fardi ini mempunyai dua jabatan atau dua kedudukan. Yang pertama tadi sebagai mudhof, yaitu ketika berhubungan dengan kata ada'i. Yang kedua, fardi ini sebagai kata fardi ini sebagai mudhof ilaih. Yang pertama sebagai mudhof ilaih, yaitu ketika berhubungan dengan kata ada'i. Sebagai mudhof ilaih kata fardi ini. Nah, selain mudhof ilaih, fardi juga sebagai mudhof ketika punya hubungan dengan syahri. Sini gitu. Oke, paham ya? Oke. Nah, syahri di sini mudhof ilaih harus khafad atau harus jar. Di sini jarnya ditandai dengan kasroh. Kenapa? Karena syahri ini adalah isim mufrad juga atau isim yang menunjukkan tunggal. Oke. Selanjutnya ramadhana atau ramadhani. Ini kedudukannya sebagai apa? Nah, ini kedudukannya sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih juga, ya, yang disandarkan kepada kata syahri. Ya. Syahri Ramadan. Nah, maka syahri pun di sini mempunyai dua jabatan atau dua kedudukan seperti tadi fardi. Yang pertama kedudukannya itu sebagai mudhof ilaih ketika punya hubungan dengan kata fardi.
Yang kedua, jabatannya atau kedudukannya sebagai mudhof lagi, ya. Sebagai mudhof ketika hubungannya dengan Ramadan, gitu. Dan Ramadan sebagai mudhof ilaihnya, Syahri sebagai mudhofnya, gitu. Nah, sekarang di sini Ramadan ini mudhof ilaih kan? Mudhof ilaih itu harus khafad atau harus majrur, harus jar. Nah, ini jar. Ramadan ini jar karena sebagai mudhof ilaih. Ciri jarnya dengan apa? Cirinya apakah dengan fathah ini atau dengan kasroh, Ramadana atau Ramadhani? Nah, begitu. Oke. Nah, di sini Syekh Nawawi dalam kitab Kasyifatus Saja menjelaskan bahwa Ramadhani ini ya nanti harus diidopatkan dengan kalimat selanjutnya, yaitu dengan kata hadihis sanati. Nah, harus diidopatkan. Kita kembali lagi ke pembahasan ini. Ramadana atau Ramadhani? Ramadana sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu harus jar. Maka Ramadana jar. Ciri jarnya dengan apa? Sementara kita kasih fathah. Dengan fathah Ramadana, syahri Ramadana. Kenapa dengan fathah, tidak dengan kasroh? Karena Ramadana di sini adalah isim ghair munsharif. Ghair munsharif. Isim ghair munsharif itu adalah isim yang tidak menerima tanwin. Tidak akan ditemukan kata Ramadan dengan menggunakan tanwin, tidak akan. Di Al-Quran nggak akan ada kalimat Ramadanun atau Ramadanan atau Ramadanin dengan tanwin. Di hadis pun nggak bakalan menemukan kalimat Ramadanun dengan tanwin. Karena ini adalah isim ghair munsharif, isim atau kata benda yang tidak menerima tanwin. Nah, ketentuan dalam ilmu nahwu, isim ghair munsharif itu ketika kedudukannya khafad, ketika kedudukannya majrur atau dijarkan, maka ciri jarnya yaitu dengan menggunakan fathah. Ya, ciri jarnya dengan menggunakan fathah. Berarti betul Ramadana? Betul. Wa jurra bil fathati ma la yansharif ma lam yudhaf aw yaku ba'da al-radif. Isim ghair munsharif itu ketika dijarkan, ketika kedudukannya sebagai majrur, jar, maka ciri jarnya yaitu dengan fathah. Majrur bil fathati, dijarkan dengan fathah. Malam yudhof itu pun dengan syarat malam yudhof, selama itu tidak diidopatkan dengan kalimat selanjutnya. Au yaku ba'da al. Tadi selama kalimat itu tidak diidopatkan, ya, tidak idofat. Au yaku ba'da al, atau Ramadan ini atau isim ghair munsharif itu tidak juga ada alif lamnya. Kalau kedua persyaratan ini dilanggar, nah, maka gugur status ghair munsharifnya. Begitu. Sebagai contoh ini Ramadana. Ramadana di sini kalau kita tidak diidopatkan dengan kalimat selanjutnya, maka betul pengucapannya adalah Ramadana dengan menggunakan fathah, gitu. Tapi kalau diidopatkan dengan kalimat selanjutnya yaitu hadis sanati, maka ini menjadi gugur status ghair munsharifnya. Tetap kembali ke hukum asal yaitu dengan menggunakan kasroh Ramadhani hadis sanati. Dan ini yang dianjurkan, ini yang dikatakan oleh Syekh Nawawi dalam kitab Kasyifatus Saja. Yang betul adalah syahri Ramadhani hadis sanati. Nah, di Ramadhani ini sebagai mudhof ilaih. Selain sebagai mudhof ilaih, Ramadhani juga mempunyai kedudukan yang kedua yaitu sebagai mudhof. Seperti tadi syahri dan fardi mempunyai dua jabatan. Ramadhani juga sama, sebagai selain mudhof ilaih, ia juga sebagai mudhof. Mudhof ilaihnya mana? Ini kata hadhihi sanati. Ini mudhof ilaih. Oke. Dotnya ini begitu. Maka ketika Ramadhani diidopatkan dengan hadis sanati, maka yang betul adalah syahri Ramadhani, bukan Ramadan. Hadis sanati imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Dan permasalahan kita ya udah selesai sampai di sini. Kemudian pertanyaannya, apakah bisa kita mengucapkan Ramadana? Bisa. Secara ilmu nahwu bisa. Namun nanti ada permasalahan yang lain, yaitu yang timbul dari kata hadisana. Oke, sepintas kita baca nawaitu shaumal ghadin an adai fardhi syahri ramadhana. Saya berniat puasa, ya,
besok hari untuk menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Di sini berarti ada koma, Ramadona. Karena di sini tidak diidopatkan dengan kata hadis sanati. Nah, nanti kedudukan hadis sanati sebagai apa? Kedudukannya sebagai apa nanti? Ini kan kedudukannya sebagai keterangan waktu. Iya betul, keterangan waktu. Secara arti memang betul, ini keterangan waktu. Atau dorob zaman, dorfuz zaman. Namun secara ketentuan ilmu nahwu, dorob zaman itu harus mansub, harus nasab. Nah, kok ini kasroh? Berarti salah dong. Kalau memang ini mau dijadikan dorfuz zaman, maka yang tepat adalah hadis sanata. Nawaitu shaumal ghadin an ada ifardhi syahri ramadhana, ya. Di sini menggunakan fathah ramadhana, koma hadis sanata. Itu yang tepat kalau kita menggunakan ramadhana. Tapi kalau kita mengucapkan ramadhani, ini betul hadis sanati kesininya. Oke. Dan yang paling tepat, yang paling dianjurkan oleh Syekh Nawawi di sini adalah yaitu dengan mengucapkan kalimat ramadhani hadis sanati. Nah, kenapa demikian? Alasannya yaitu untuk menentukan, untuk lebih memperjelas bahwa Ramadan yang dimaksud adalah Ramadan tahun ini. Begitu. Maka ketika nanti kita mengartikan saya niat berpuasa besok hari untuk menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini. Bulan Ramadan tahun ini. Jadi tidak dipisah antara Ramadan dan tahun ininya, disatukan. Bulan Ramadan tahun ini. Begitu. Imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala, dengan beriman wa ihtisaban lillahi ta'ala. Begitu. Nah, kalau Ramadan tadi ada koma dulu di sini. Untuk menunaikan kewajiban bulan Ramadan, koma, ya. Kalau menggunakan fathah Ramadan, kemudian hadis sanata pada tahun ini. Begitu. Nah, itu pembahasan tentang lafal niat yang betul secara pendekatan ilmu nahwu. Namun hal ini jangan dijadikan perdebatan karena ini tidak terlalu penting. Yang terpenting dalam niat puasa itu adalah niat puasa di dalam hati dengan menggunakan bahasa masing-masing, silahkan. Ini hanya sebatas pengetahuan saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.